Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semuanya sehat ya. Semangat, tetap semangat. Oke. Ya, kali ini kita akan belajar tematik tema 1 subtema 3 PPKN. Ya, sebelum kita membahas materi, sebaiknya kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Indonesia disebut negara kepulauan. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Nah, dari Sabang sampai Merauke ya, itu semua pulau tersebar di wilayah Indonesia. Nah, banyaknya pulau di Indonesia itu mengakibatkan adanya keragaman masyarakat di Indonesia. Apa saja keragaman di Indonesia? Ayo, 1 ya, banyak agama ya. 2, banyak suku. 3, bahasanya juga beda-beda. 4, makanan khasnya juga beda-beda. 5, kesenian kebudayaannya kita juga beda-beda. Ya, pakaian adat, rumah adat, ya, seni tarinya juga banyak ya, alat musik ya, banyak sekali itu keragaman Indonesia. Kemudian kita semuanya tahu bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Ya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa yang berbeda? Nah, itu tadi, agama, suku, kebudayaan ya, bahasa itu juga ya, banyak sekali. Nah, jadi meskipun kita berbeda, tetapi kita seluruh rakyat Indonesia harus bersatu. Ya, bersatu. Karena bersatu itu adalah penerapan Pancasila. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sikap bersatu tanpa membeda-bedakan itu juga sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Adil, tidak boleh membeda-bedakan ya, itu semua. Terus Pancasila ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila ini itu adalah satu kesatuan yang utuh, yang saling terkait dengan erat, yang tidak bisa dipisahkan ya. Kelima sila itu juga tidak bisa dikurangi, juga tidak bisa ditambahi, yaitu 5 itu ya sudah satu paket, nggak bisa dipisah, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang ya. Nah, setiap sila dalam Pancasila itu merupakan unsur mutlak satu kesatuan ya. Jadi maknanya bagaimana? Maknanya sila ke-1 itu menjiwai dan dijiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sama juga, sila kedua menjiwai dan dijiwai sila ke-1, 3, 4, dan 5. Demikian juga sila 3 menjiwai dan dijiwai sila ke-1, 2, 4, dan 5. Begitu seterusnya ya. Jadi maknanya satu sila menjiwai dan dijiwai sila-sila yang lain. Nah, sekarang contoh perilaku yang sesuai Pancasila. Contoh pertama, mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Dari satu sikap itu mencerminkan sila keberapa? Ya, ternyata dari satu sikap itu bisa mencerminkan beberapa sila ya.
Mengikuti kegiatan gotong royong itu ternyata pencerminan sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, adil, ya, kemanusiaan, ya, semua ikut gotong royong. Ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini semuanya bersatu, ikut gotong royong, ya. Juga sila kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah mengadakan pemilihan kepala desa dengan cara pemungutan suara. Memilih kepala desa, ya, dengan cara pemungutan suara itu pencerminan sila keberapa? Nah, ternyata mencerminkan sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ketiga, persatuan Indonesia, ya. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini karena mengadakan pemilihan kepala desa itu kan musyawarah, kita berkumpul semuanya mengeluarkan pendapat, ya. Itu pencerminan sila keempat. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adil karena semua orang, setiap orang mendapat hak yang sama untuk memilih kepala desanya, ya. Nah, pengambilan keputusan bersama itu ada 4 cara. Yang pertama, percaya kepada keputusan orang yang lebih tua atau bijaksana. Nah, kita sebagai anak di dalam keluarga, ya, kita juga sebagai anak muda, ya, biasanya kalau kita mau mengambil keputusan, mengambil langkah, jadi kita perlu nasihat orang yang lebih tua. Kita minta pendapat orang tua dulu bagaimana, ya, apakah keputusan yang kita ambil ini adalah baik, apakah keputusan kita ini adalah salah atau benar, ya, kayak gitu. Kita butuh nasihat orang tua atau orang yang bijaksana. Yang kedua ada musyawarah mufakat. Musyawarah adalah membahas suatu masalah secara bersama-sama. Jadi jika kita mendapatkan masalah, ayo kita selesaikan bersama-sama dengan cara yang baik-baik, ya, berbicara, berunding, ya, membahas masalah bersama. Kemudian mufakat adalah kebulatan atau kesepakatan pendapat dari semua anggota musyawarah. Jadi di dalam musyawarah kan setiap orang berhak berpendapat. Nah, karena pendapatnya beda-beda, maka kita butuh kesepakatan, ya. Pendapat yang sudah disepakati, nah itulah yang disebut mufakat, ya, kesepakatan, ya, titik temunya, ya. Kemudian pengambilan keputusan bersama. Cara yang ketiga ada voting. Apa itu voting? Voting adalah pemungutan suara terbanyak, ya. Voting dilakukan jika mufakat tidak tercapai. Nah, jadi kalau di dalam musyawarah tidak ada titik temu atau tidak ada kesepakatan, maka perlu dilakukan voting, ya, pengambilan suara terbanyak. Nah, nanti siapa yang mendapatkan suara terbanyak itulah yang terpilih atau itulah yang menjadi hasil keputusan, ya. Nah, cara yang keempat ada aklamasi. Nah, jika musyawarah mufakat dan voting ini juga belum membuahkan hasil keputusan, maka dilakukan aklamasi. Ya, aklamasi adalah pernyataan setuju dari semua anggota masyarakat, ya, secara lisan, ya. Jadi misalkan bagaimana kalau kita seperti ini saja? Oke, setuju. Nah, itu yang disebut aklamasi. Nah, itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Nah, marilah kita mencintai negeri kita Indonesia dengan bangga dan menjadi generasi penerus bangsa yang berpancasila. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.